semua, perkenalkan nama saya Risa Ramadhani. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang osmosis sel. Apa itu osmosis? Osmosis adalah perpindahan pelarut melewati membran semipermeable dari daerah dengan konsentrasi zat terlarut rendah ke daerah dengan konsentrasi zat terlarut tinggi, hingga tercapai kesetimbangan konsentrasi di antara kedua daerah tersebut. Ilustrasi peristiwa osmosis. Ilustrasi peristiwa osmosis melalui membran semipermeable dapat dilihat pada gambar di bawah, bahwa yang berpindah adalah pelarutnya dari tempat dengan konsentrasi rendah ke tempat dengan konsentrasi tinggi. Berkaitan dengan sel, kesetimbangan konsentrasi cairan di luar dan di dalam membran sangat penting untuk dijaga agar sel dapat bekerja dengan efisien dan optimal. Jika kita berbicara tentang osmosis pada sel, pelarut yang berpindah melalui membran sel lebih banyak adalah air, karena merupakan bagian dari transfer pasif. Osmosis terjadi secara spontan dan tidak membutuhkan energi apapun. Jenis-jenis larutan pada osmosis sel. Yang pertama ada larutan isotonik. Cairan di luar dan di dalam sel bersifat isotonik, memiliki arti bahwa konsentrasi zat terlarut baik di luar maupun di dalam sel adalah sama. Pada kondisi isotonik, dapat dikatakan bahwa tidak terjadi perpindahan pelarut karena jumlah air yang keluar masuk sel seimbang. Yang kedua ada larutan hipotonik. Pada kondisi hipotonik, konsentrasi zat terlarut yang terdapat di dalam sel lebih besar dibandingkan di luar sel. Pada kondisi seperti ini, jumlah pelarut yang masuk ke dalam sel akan lebih banyak dibandingkan dengan pelarut yang keluar sel. Yang ketiga ada larutan hipertonik, berbanding terbalik dengan kondisi hipotonik. Pada hipertonik, konsentrasi zat terlarut yang berada di luar sel lebih besar daripada di dalam sel. Akibatnya, jumlah air yang keluar sel akan lebih banyak dibandingkan air yang ada pengaruh osmosis terhadap sel. Yang pertama, pengaruh osmosis terhadap sel hewan berbeda dengan sel tumbuhan karena keduanya memiliki perbedaan toleransi terhadap konsentrasi air. Pada kondisi hipertonik, baik sel hewan maupun sel tumbuhan akan mengerut dan tidak dapat bertahan karena terlalu banyak air yang keluar dari sel. Sel tumbuhan membutuhkan lebih banyak air dibandingkan dengan sel hewan, sehingga pada kondisi hipotonik, sel tumbuhan tidak akan pecah. Adapun peristiwa yang terjadi pada sel hewan dan tumbuhan. Dengan osmosis, tumbuhan dapat menyerap air yang berada di dalam tanah, karena akar tumbuhan memiliki konsentrasi zat terlarut lebih besar dibandingkan tanah sehingga air bergerak masuk ke sel-sel akar. Di daun tanaman terdapat banyak pori-pori kecil yang disebut dengan stomata. Ketika tanaman menyerap terlalu banyak air, maka air tersebut akan dibuang dalam bentuk gas melalui stomata. Ikan air tawar hidup di daerah dengan konsentrasi garam rendah. Jika kita pindahkan air tawar ke laut, maka ikan tersebut akan mati. Hal ini disebabkan karena terlalu banyak air dalam tubuh ikan air tawar yang keluar. Hal ini juga berlaku sebaiknya untuk ikan air asin. Teman-teman, segitu aja ya untuk membahas tentang osmosis sel. Terima kasih.